Dengan penuh bahagia, Pusat Arsip Nasional Saudi Arabia pada hari ini Rabu 28 Syawal 1442 Hijriah atau 9 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Arsip Sedunia mengadakan seminar online dengan tema Peran Arsip dalam Memajukan Wawasan Bangsa dengan mengundang tokoh-tokoh kompeten dalam bidangnya insyaallah, yaitu Direktur ANRI Dr. Muhammad Taufik, juga Profesor Dr. Wahid Qaddurah, Profesor Kepustakaan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Manubah, Tunisia. Sudah menjadi keniscayaan tugas Pusat Arsip setiap negara untuk memerankan peran strategis dalam menjaga dan melestarikan arsip agar dapat bermanfaat dalam semua lini kehidupan, baik secara administrasi, ekonomi, atau sosial kemasyarakatan. Sebab Pusat Arsip menyimpan pengetahuan berharga berupa sejarah bangsa dan negara dalam jumlah yang sangat banyak, dan memungkinkannya menjadi sumber daya kemajuan masa depan pada setiap sendi kehidupan bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan di era modern ini sangat berperan dalam memajukan urgensi manajemen kearsipan untuk dikembangkan menjadi investasi wawasan serta pengetahuan. Sebab setiap jenis arsip dari manapun asalnya merupakan modal berharga bagi investasi nyata sebagai referensi produksi dan penunjang keberhasilan setiap bangsa. Hal ini bisa kita lihat melalui perkembangan pusat-pusat kearsipan yang begitu pesat dalam memanfaatkan kearsipan di tiap instansi negara. Bahkan semua berlomba menjadi pionir dalam menyumbangkan gagasan serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan arsip sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi demi kemajuan tiap instansi dan perusahaan secara khusus, juga bagi kemaslahatan semua bangsa secara umumnya. Tidak ada yang mengingkari peranan penting arsip dalam kemajuan negara, baik institusi pemerintahan atau perusahaan investasi yang bergerak dalam bidang manajemen informasi dan referensi. Karenanya, peranan para pakar juga sangat dibutuhkan pada masa ini. Sebab merekalah yang mampu meneliti lalu memasukkan suatu hal menjadi arsip atau tidaknya untuk diwariskan pada generasi mendatang. Para pakar jugalah yang mampu menafsirkan setiap temuan arsip baru. Dari sini, peranan pusat kearsipan begitu nyata terlihat sebagai instansi yang mengevaluasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan secara profesional, serta membuat standarisasi kearsipan bagi para ahli dan memberikan akses secara konkret juga mudah bagi masyarakat di seluruh negara. Pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Arsip Sedunia. Pada tahun 2021, Pusat Arsip Nasional Saudi bersyukur dapat melaksanakan seminar ilmiah ini agar menjadi bagian peranan arsip dalam mencerdaskan bangsa. Dengan mengundang dua pakar yang sangat kompeten dan kehadiran semua hadirin sekalian, kami akan berikan waktu yang cukup bagi kedua pembicara untuk menyampaikan materinya terkait urgensi arsip bagi kehidupan sosial masyarakat. Kemudian setelah itu, insya Allah kami akan buka kesempatan bagi para hadirin untuk bertanya atau berkomentar terkait materi. Kita mulai dengan pembicara pertama dari negeri Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Taufik, Mudir ANRI. Beliau mengemban amanah ini, Direktur ANRI, sebelumnya juga menjadi Wakil Direktur ANRI sampai tahun 2019. Beliau juga menjadi mudir sampai sekarang. Beliau juga sangat berprestasi dan berjasa bagi ANRI
secara nasional dan internasional. Di antara jasa beliau adalah memimpin ANRI pasca peristiwa tsunami. Beliau juga berhasil mengarsipkan proses pemilihan umum di Indonesia. Beliau juga berhasil memasukkan arsip tsunami dalam kearsipan dunia UNESCO, dan beliau juga rutin memberikan kuliah dalam seminar-seminar nasional, regional, dan internasional. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan, dan kami sampaikan kepada para hadirin bahwa dalam seminar ini terdapat pilihan bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, dan bisa diaktifkan di bawah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal At-Tamimi dari National Center for Archive and Record of the Kingdom of Saudi Arabia yang telah mengundang kami untuk dapat berpartisipasi pada acara ini. Kehormatan bagi saya dan Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari acara yang bertepatan dengan Hari Kearsipan Internasional ke-73. Hadirin dan para pembicara yang terhormat, Profesor Goldenrock dari Tunisia. Untuk itu izinkan saya untuk mulai menyampaikan materi tentang peran Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pemajuan kebudayaan masyarakat sebagai berikut. Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 17.504 pulau, begitu besar, dan 34 provinsi dan 517 kabupaten kota, memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Keberagaman budaya ini kemudian melahirkan keberagaman bahasa, kesenian, agama, kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, dan peralatan, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem keberadaan dan organisasi bermasyarakat. Keberagaman ini kemudian terekam dalam arsip sebagai memori kolektif bangsa. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. ANRI adalah lembaga pelestari memori kolektif bangsa yang memiliki peran strategis tidak hanya mendukung pembangunan sektor aparatur, namun ANRI memiliki peran dalam pemajuan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional, yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa. Adapun khasanah arsip yang dimiliki ANRI meliputi: pertama, arsip kertas sebanyak 30.377 meter linear lari. Yang kedua, poster 336 lembar. 3, peta 131,70 lembar. 4,
3.474.532 lembar foto. 5. Film 59.35 reel film. 6. Mikrofilm 14.502 roll. 7. Microfiche 14.262 fiche. Rekaman suara 54.586 kaset. 9. Reel to reel sound 946 reel. 10. Video 25.708 kaset. 11. Optic disc 16.345 keping. 12. Piringan hitam 101 keping. 13. Flash disk 1 buah. 14. Arsip elektronik 380 terabyte. Arsip tersebut terbagi berdasarkan periodisasi antara lain masa pemerintahan VOC, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintahan Inggris, pemerintahan militer Jepang, dan Republik Indonesia. Khasanah Ardri merupakan arsip yang tercipta dari berbagai entitas, meliputi kementerian, lembaga, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan perorangan. Next slide. Next slide. Terima kasih. Adapun arah kebijakan kearsipan dalam pemajuan kebudayaan antara lain, yang pertama, menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif, jati diri, dan identitas bangsa, serta menjaga arsip untuk kepentingan keberadaan dan keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mendiseminasikan informasi arsip kepada masyarakat agar memiliki rasa sejarah dan budaya Indonesia. 3. Mempersiapkan arsip sebagai bahan sumber diplomasi internasional di bidang budaya. Next slide. Adapun tujuan program MKB sebagai berikut. 1. Penyelamatan arsip dari risiko rusak dan musnah karena faktor alam atau hilang oleh perlakuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Menginventarisasi arsip bernilai guna nasional untuk disertifikasi sebagai khasanah memori kolektif bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 3. Membuat arsip sebagai warisan dokumenter yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan yang tidak ternilai bagi masyarakat di seluruh Indonesia. 4. Mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap arsip sebagai warisan dokumenter nasional. 5. Pengembangan dan penguatan jejaring nasional. 6. Pembangunan basis data yang terkait pelestarian warisan dokumenter budaya bangsa. 7. Menyediakan akses warisan dokumenter budaya bangsa bagi masyarakat. 8. Membentuk forum komunikasi pelestarian warisan dokumenter budaya bangsa. 9. Membangun kolaborasi dan sinergi antar lembaga dalam rangka pelestarian dan perlindungan warisan dokumenter budaya bangsa. 10. Mendukung program Memory of the World Indonesia.
Jangkauan program MKB meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran program terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai program kearsifan inklusif, mulai lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Untuk menjamin efektivitas kegiatan, pelaksanaan program MKB dimulai dari proses pengusulan, penilaian, penetapan, sosialisasi, serta evaluasi. Arah pengaturan dan ruang lingkup program MKB meliputi pembentukan komite MKB, kriteria arsip yang dikategorikan MKB, tata cara pengusulan, penilaian, asesmen, penetapan, promosi, evaluasi, kode etik, potensi arsip MKB menjadi memori national memory is higher and higher Asia to Pacific the national Asian memory of archives. Berangkat dari arah pengaturan program, and based on the principles of the program, berangkat dari arah pengaturan program, arsip yang dapat diajukan sebagai MKB adalah arsip dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan ANRI telah mengantisipasi bahwa pengarsipan proses pemajuan kebudayaan tidak hanya dalam rekaman, dalam media konvensional, maupun juga dalam media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Tentu saja, arsip yang dikategorikan sebagai MKB harus memenuhi kriteria antara lain otentik, unik, dan tak tergantikan, langka, utuh, serta memiliki signifikasi sosial, spiritual, masyarakat secara nasional. Next slide. Oh ya, pada tahun 2021, back slide. Pada slide yang tadi ya. No, mundur. Back slide. Ya. Pada tahun 2021, program MKB merencanakan untuk melakukan registrasi nasional beberapa arsip untuk ditetapkan sebagai MKB Memory of the Nation MON, yaitu 1. Arsip PT Semen Padang, ya. NV Netherlands Indies Portland Common Semen, ya. Netsplat NV NIP CPM, atau yang dikenal dengan PT Semen Padang Persero saat ini, berdiri 18 Maret 1910, yang dinasionalisasi pada 5 Juli 1958 oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Semen Padang mengajukan arsip berupa formulasi pembuatan semen yang menjadi rujukan perusahaan semen lainnya di Indonesia sebagai MKB atau MON. Hal tersebut mencerminkan bagaimana PT Semen Padang telah berkontribusi dalam kemajuan budaya melalui hasil pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang tertuang dalam arsip. 2. Next slide.
Arsip tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto. UNESCO menetapkan tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto sebagai warisan dunia World Heritage pada tahun 2015. Tambang batu bara Ombilin memiliki sejarah yang panjang melalui dari ditemukannya oleh insinyur Belanda William Hendrik de Graaf pada tahun 1868. Tambang Ombilin baru dibuka tahun 1892. Kemudian pada periode 1942 hingga 1945, tambang dikendalikan oleh pemerintah kedudukan Jepang. Lalu pada periode 1945, tambang dikelola oleh Direktorat Pertambangan sampai akhirnya resmi dihentikan operasionalnya tahun 2019. Arsip tambang batubara Ombilin Sawah Lunto penting bagi Indonesia karena merupakan salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia. Pada masa kejayaannya, tambang batubara Ombilin mampu memenuhi 90% kebutuhan energi saat itu. Dan sampai dihentikan penambangan pada tahun 2019 masih menjadi salah satu pemasok batubara terbesar. Arsip tambang batubara Ombilin menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini dan mendatang bahwa di Indonesia pernah hadir tambang batubara terbesar dan berjaya pada masanya yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perekonomian nasional. Next slide. 3. Arsip Pekan Olahraga Nasional ke-19 PON 2016 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-15 Pernas 2016 di Jawa Barat. Arsip penyelenggaraan event olahraga nasional Pekan Olahraga Nasional ke-19 PON 2016 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-15 Pernas 2016 di Jawa Barat diajukan dalam rangka melengkapi memori kolektif bangsa. Berbeda dengan penyelenggaraan event sebelumnya, pada tahun 2016 pertama kalinya penyelenggaraan PON bersama dengan penyelenggaraan Paralimpiade bagi olahragawan berkebutuhan khusus. Arsip PON dan Pernas 2016 mencerminkan bagaimana bangsa Indonesia selain menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, juga nilai-nilai saling menghargai dan menghormati serta memberi kesempatan yang sama bagi warga negara, khususnya olahragawan yang berkebutuhan khusus atau difabel. Setelah penetapan sebagai MKB, ANRI bersama instansi pengusul menjamin akses nasional dan preservasi terhadap warisan dokumenter yang akan mereka ajukan. Next slide. ANRI dan program Memory of the World. Pada tahun 1992, UNESCO meluncurkan program Memory of the World sebagai bagian dari upaya perlindungan warisan budaya yang dimiliki masyarakat dunia. Memory of the World adalah dokumentasi dari memori kolektif bangsa di dunia, warisan dokumenter yang merepresentasikan warisan budaya dunia. Program Memory of the World diluncurkan sebagai respon terhadap ancaman bagi warisan dokumenter yang ada di seluruh penjuru dunia yang terancam mengalami kerusakan ataupun pemusnahan yang disebabkan oleh faktor alamiah
natural kasus seperti asam, cahaya, panas, dan kelembaban serta bencana alam, natural disaster seperti kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Keterlibatan Andri dalam penominasian arsip warisan dokumenter dalam inskripsi pada Register International Memory of the World UNESCO dimulai ketika Indonesia berperan sebagai konominator. Backslide ya. Ulangi. Dimulai ketika Indonesia berperan sebagai konominator dalam backslide. Ya, belum, ya. Dimulai ketika Indonesia berperan sebagai konominator dalam pengajuan arsip Verenigde Oostindische Company VOC sebagai Memory of the World yang dilakukan melalui penominasian bersama atau joint nomination dengan India, Afrika Selatan, dan Sri Lanka, serta Belanda sebagai pemrakarsa utama, kemudian ditetapkan sebagai Memory of the World pada tahun 2004. Pada tahun 2015, UNESCO menetapkan arsip Konferensi Asia Afrika KAA yang diusulkan oleh Andri melalui skema nominasi tunggal atau single nomination arsip. KAA merupakan kasana arsip tematik tentang penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Arsip ini terdiri dari berbagai pencipta arsip, baik organisasi pemerintah, perusahaan maupun perorangan, yang berjumlah 9 record group. Arsip KAA tidak hanya terdiri dari arsip tekstual, tetapi juga arsip foto dan audiovisual. Pada tahun 2017, UNESCO menetapkan arsip tsunami Samudra Hindia sebagai Memory of the World. Arsip tsunami diajukan melalui pengajuan bersama Indonesia dengan Sri Lanka. Selain itu, arsip nasional Andri juga mendampingi penominasian arsip konservasi Candi Borobudur yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah ditetapkan UNESCO pada tahun 2017. Arsip konservasi Borobudur adalah seperangkat dokumen yang terkait dengan konservasi Candi Borobudur sebagai salah satu pionir kampanye internasional untuk melestarikan situs budaya dimulai tahun 1960-an yang berlangsung hingga tahun 1980-an yang didanai oleh komunitas internasional bekerja sama dengan pemerintah nasional. Peran arsip nasional tidak berhenti sampai penetapan arsipnya sebagai Memory of the World. Namun, Andri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelamatkan, melestarikan, dan mempromosikan serta memberikan akses universal terhadap arsip yang telah ditetapkan sebagai Memory of the World. Selain itu, Andri merupakan subkomite yang menangani arsip dari Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Organisasi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Memory of the World sebagai upaya penyelamatan, pelestarian, dan peningkatan akses terhadap warisan dokumenter di Indonesia. Melalui
Komite Nasional Memory of the World diharapkan dapat memperkuat hubungan antara program Memory of the World dengan lembaga pengelola memori di Indonesia. Komite Nasional Memory of the World Indonesia merupakan entitas otonom yang dapat menggunakan nama dan logo Memory of the World yang terakreditasi oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU. Komite Memory of the World Indonesia juga terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia PNRI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI, dan institut terkait lainnya. Sampai saat ini ANRI telah menyelamatkan, menyimpan, dan melestarikan sertifikat asli penetapan UNESCO terhadap warisan dunia, Intangible Cultural Heritage, dan Memory of the World terhadap Indonesia. Sekitar 29 sertifikat asli tersebut tersimpan di ANRI. Next slide. Sampai tahun 2021 ini, ANRI telah menyiapkan arsipnya sebagai Memory of the World, yaitu yang pertama, Arsip Soekarno, to build the world new. To build the world new adalah ide Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Republik Indonesia, dalam pidato yang disampaikan pada sidang umum PBB ke-15 pada 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat. Pidato tersebut memiliki intisari pemikiran Soekarno tentang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, solidaritas antar bangsa, perdamaian dunia, rekonstruksi PBB, keadilan sosial antar bangsa, dan alternatif ideologi yakni Pancasila. Arsip Soekarno to build the world new merupakan warisan dokumenter dunia yang menyimpan pengetahuan berharga tentang perspektif dan gagasan seorang pria yang membentuk sejarah dunia, khususnya di dunia ketiga, untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Arsip tersebut terdiri dari 33 lembar arsip kertas, 2 lembar arsip foto, dan 5 reel film yang tersimpan di Depot Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Beberapa negara telah memberikan dukungan terhadap penominasian Arsip Soekarno sebagai Memory of the World, yaitu Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Belanda, Aljazair, dan Serbia. Next slide. 2. Arsip KTT JMB 1. KTT JMB 1 dilaksanakan di Beograd, Yugoslavia yang diinisiasi oleh Ghana, India, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia. Signifikasi dari KTT JMB 1 merupakan peran aktif negara-negara dunia 3 dalam mengurangi ketegangan, menyuarakan untuk menghentikan kolonialisme, imperialisme, dan rasisme, sekaligus mempromosikan Indonesia hidup berdampingan dan perdamaian dunia. Penominasian arsip KTT JMB 1 merupakan penominasian bersama antar Indonesia, Serbia, dan Aljazair. Dari ketiga nominator tersebut, jumlah arsip yang dinominasikan terdiri dari 71 berkas arsip tekstual, 232 lembar arsip foto, 9 reel arsip film. Arsip tersebut dinominasikan sebagai Memory of the World karena memiliki signifikansi dunia yang mendokumentasikan pertukaran ide mengenai permasalahan dunia saat itu, untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam perdamaian dunia, kerjasama untuk menjaga keamanan dan perdamaian
di antara umat manusia, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan sosial, serta untuk mempromosikan kesejahteraan dan mengurangi ketegangan antar blok. KTT JNB 1 berkontribusi dalam menciptakan budaya perdamaian dan keamanan. Selain itu juga mendorong pendekatan multilateralisme dan menjamin kemitraan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat dalam skala internasional. Next slide. Next slide. 3. Arsip kesetaraan gender. ANRI sedang mempersiapkan arsip kesetaraan gender untuk diusulkan sebagai Memory of the World pada saat ini. Telah dilaksanakan riset arsip pengkategorian arsip tersebut berdasarkan penada kesetaraan gender UNESCO. Hasil identifikasi di ANRI telah ditemukan 17 kasanah, 308 nomor, 4 format, foto, film, video, dan rekaman suara, arsip terkait kesetaraan gender. Dan di antaranya terdapat 2 kelompok arsip yang berpotensi diusulkan. Ulangi. Berpotensi diusulkan sebagai Memory of the World, yakni arsip Kartini dan Kongres Perempuan 1. Adanya keinginan perempuan untuk dapat setara dengan laki-laki merupakan pengejawantahan sistem pengetahuan yang merupakan salah satu unsur penting kebudayaan. Untuk pengusulan tahap 1 terlebih dahulu, ANRI akan mengusulkan arsip Kartini sebagai Memory of the World. Arsip tersebut mengenai korespondensi antara Kartini dengan sahabatnya, Rosa Mandela, yang berkebangsaan Belanda. Di dalam suratnya, Kartini menceritakan kondisi keterbelakangan para perempuan, biasanya atau bangsawan Jawa yang tidak mengenyam pendidikan, sekedar menunggu giliran dikawinkan secara paksa, pingitan, dan dipoligami. Kartini memikirkan perempuan harus mendapat pendidikan untuk keluar dari ketidakberdayaan. Tidak sampai di situ, Kartini pun mendirikan sekolah kecil untuk perempuan. Saat ini, selain tersimpan di Arsip Nasional ANRI, arsip Kartini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Untuk itu, penominasian bersama dengan Belanda merupakan strategi yang dilaksanakan ANRI dalam penominasian arsip Kartini. Next slide. 4. Arsip jalur rempah. Arsip jalur rempah memiliki signifikasi dunia karena menggambarkan kegiatan perdagangan rempah Nusantara ke mancanegara. Hubungan interkoneksi antar perubahan di dunia serta hubungan pengusaha lokal dengan VOC, jalur rempah pada sudut pandang lain tidak hanya mengandung unsur ekonomi, namun juga menjadi ajang pertukaran budaya secara luas. Proses penominasian arsip jalur rempah mulai dipersiapkan ANRI melalui kegiatan riset arsip dan koordinasi dengan beberapa negara yang terkoneksi jalur rempah, diantaranya Malaysia, Cina, dan Belanda. Dari keempat rencana usulan arsip Memory of the World, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari negara-negara sahabat, baik melalui surat dukungan maupun penominasian bersama, sehingga arsip tersebut tidak hanya milik Indonesia, namun milik dunia. Dalam mendukung promosi arsip baik yang telah dinominasikan maupun dalam proses persiapan penominasian sebagai Memory of the World, ANRI telah melakukan beberapa kegiatan antara lain pameran arsip KAA, KTT JNB, dan Tsunami Samudra Hindia di headquarter UNESCO. 2. Pameran keberagaman budaya di Bali. 3. Pameran Soekarno di Aljair. 4. Pameran Tsunami di Aceh. 5. Pameran internasional. 6. Rapat koordinasi webinar
Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Taufik atas penyampaiannya yang luar biasa terkait peran arsip dalam penguatan wawasan bangsa dan pengembangannya. Beliau memang sangat berpengalaman dalam bidang kearsipan secara internasional atau nasional. Beliau menyebutkan poin-poin penting di penyampaiannya. Di antaranya beliau sangat menekankan urgensi serta peran memori kebangsaan dalam arsip untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa di masa modern ini. Beliau juga menganjurkan untuk mengoleksi semua jenis arsip, mulai dari semua jenisnya, dari teks, mikrofile, mikrofiche, rekaman suara, hingga semua jenis teknologi modern, juga bagaimana mengoleksinya. Beliau juga menyampaikan perbaikan pelayanan publik untuk menjangkau arsip sangat berpengaruh dalam menguatkan wawasan bangsa. Beliau juga menyebutkan peran strategis ANRI serta pemerintah Indonesia dalam mengembangkan program memori internasional UNESCO dalam banyak momen internasional dan nasional, juga bekerjasama dengan banyak negara tetangga dan dunia internasional dengan tujuan mengembangkan memori dunia dan menjaga warisan dunia, dengan banyak menyebutkan contoh-contoh konkret keberhasilan mereka secara nasional juga dalam tingkat Asia yang merupakan contoh-contoh penting dari arsip-arsip secara khusus. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Taufik atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif. Dalam penyampaian serta pengalaman beliau untuk menguatkan wawasan masyarakat melalui peran arsip juga dalam menjaga memori bangsa. Dan sekarang kita dengarkan pemakaran dari pembicara kedua dari negara Tunisia, yaitu Dr. Wahid Qaddurah. Beliau adalah profesor di Universitas Manubah Tunisia. Beliau juga direktur laboratorium dalam universitas tersebut. Beliau juga redaktur majalah Arsip Tunisia dan pernah menjadi wakil menteri pendidikan Tunisia, serta pernah memimpin asosiasi perpustakaan seluruh negara Arab. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Setelah itu kami akan buka sesi tanya jawab serta komentar dari para hadirin jika memungkinkan. Silakan dokter. Silakan, kami harap sebisa mungkin untuk menyampaikan dalam waktu yang singkat. Silakan dokter. الصوت واصل الصوت ماشي. Apakah suara saya nyampe? Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka, saya ucapkan terima kasih pada teman saya, Dr. Faisal At-Tamimi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tema tentang peran arsip dalam meningkatkan wawasan bangsa. Saya juga mengapresiasi semua hadirin yang telah berpartisipasi pada seminar ini. Begitu juga salam hormat saya pada Dr. Taufik dari Indonesia, dan saya sangat senang bisa mengetahui pengalaman ANRI di Indonesia dalam bidang kearsipan dan menyebarkan wawasan kebangsaan. Tema yang saya angkat adalah peran arsip dalam menguatkan wawasan kebangsaan. Saya minta kesediaan teman-teman untuk menampilkan presentasi. Apakah sudah siap? Oke. Terima kasih. Kita langsung ke slide selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Terima kasih.
هو للتذكير في الحقيقة في Sebagai permulaan, saya sampaikan bahwa sejatinya arsip adalah aset berharga bagi setiap bangsa dan masyarakat, karena dia dipakai pada semua instansi, baik pribadi ataupun publik. Mohon maaf, tolong semua yang ada di slide ini ditampilkan. Terima kasih. Baik, kita kembali pada slide sebelum ini. Oke. Sebagai pengingat saja bahwa arsip dipakai dalam interaksi keseharian dalam instansi dan yayasan, yang arsip awalnya disebut sebagai arsip berjalan, kemudian berubah menjadi arsip perantara, sebelum berubah menjadi arsip dalam bentuk final, yaitu arsip sejarah. Tentu saja, sekedar sebagai pengingat, saya ingin menyampaikan bahwa sumber-sumber referensi sangat beragam. Ada kertas yang sangat tersebar, namun ada juga referensi lain pada zaman dahulu seperti perangko, atau referensi berbentuk rekaman suara atau video yang semakin berkembang setiap hari. Bahkan arsip suara dan video adalah sumber utama dalam penulisan sejarah kontemporer, dimulai sejak munculnya televisi sampai sekarang. Menceritakan informasi yang sangat banyak. Sebagaimana hasil penelitian UNESCO, ada lebih dari 200 juta rekaman di seluruh dunia. Arsip juga tertulis dalam banyak bahasa, menyesuaikan sejarah setiap bangsa, juga seiring kejadian yang terjadi pada bangsa tersebut. Sebagai contoh, kita temukan di Tunisia arsip dalam bahasa Turki Utsmani, juga arsip dalam bahasa Perancis, sebab kami mengalami masa penjajahan Perancis, dan terakhir tentunya kami juga memiliki arsip dalam bahasa Arab. Ada juga arsip yang memiliki nilai tak terhingga seperti perjanjian antar negara, korespondensi kepala negara, raja, dan para pemimpin, pidato-pidato, koran-koran masa lalu yang sangat langka, dan ada juga manuskrip, lukisan-lukisan. Dan tadi Dr. Taufik juga menyebutkan contoh-contoh dari arsip-arsip ini. Slide selanjutnya. Arsip juga memiliki fungsi sebagai sarana manajemen ideal yang mengantarkan pada bagusnya administrasi ini. Saya sekedar mengingatkan bahwa kita sangat membutuhkan arsip dan memori kuat serta dokumentasi mengatur para pegawai dan pekerja dalam kecepatan bekerja, juga untuk kebebasan informasi. Di Tunisia sejak 5 tahun yang lalu sudah ada Undang-Undang Kebebasan Informasi yang memungkinkan bagi seluruh warga Tunisia untuk memperoleh semua informasi terkait administrasi, terkecuali informasi rahasia tentunya. Jadi semua informasi menjadi terbuka, baik informasi terkait ekonomi atau semua jenis informasi administrasi sangat bebas diakses oleh warga negara berdasarkan undang-undang ini yang telah terbit sejak tahun 2016. Arsip juga sarana untuk menjaga semua hak dan bukti serta menjaga keamanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Arsip juga menjadi saksi atas semua kejadian dan peristiwa penting, seperti yang menjadi rujukan penelitian. Ini sekedar mengingatkan bahwa kita juga tahu bahwa semua sejarawan merujuk pada arsip. Juga bagi para peneliti ilmu sosial, ilmu bahasa, kemanusiaan, geografi, antropologi, dan sejenisnya. Namun perlu diketahui bahwa fungsi arsip tidak terbatas untuk para peneliti. Jarang sekali yang menyadari bahwa ada profesi yang sangat bergantung pada arsip. Dan inilah intisari materi yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah peran arsip dalam menyebarkan wawasan di masyarakat, terutama di bidang pendidikan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Seperti yang saya sampaikan bahwa kebutuhan pada arsip tidak terbatas pada para peneliti.
atau para akademisi, melainkan sebagai sumber terbuka. Maksudnya kita menjaga arsip ini bukan hanya sekedar agar terjaga, namun agar terbuka akses bagi masyarakat sesuai kebutuhan mereka yang menginginkannya. Dan kami akan sampaikan hal ini setelah kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Slide yang selanjutnya. Sejauh mana kebutuhan masyarakat umum pada arsip? Maksudnya, apakah fungsi arsip bagi masyarakat umum? Bukan hanya sekedar generasi muda atau tua, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Apakah yang mereka dapat ketika merujuk pada arsip-arsip tersebut? Apakah kandungan arsip yang diperlukan masyarakat umum atau semua masyarakat dan bukan sekedar para peneliti, hingga masyarakat merasakan peran nyata arsip dan dokumentasi dalam wawasan seperti yang kami sampaikan. Juga ada pertanyaan lain, yaitu bagaimana pusat-pusat arsip menjamin keamanan arsip hingga menggapai seluruh lapisan masyarakat hingga tidak terbatas pada peneliti. Slide selanjutnya. Jadi tujuan-tujuan arsip kertas adalah, tolong slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi arsip. Bagaimana cara memunculkan dan meyakinkan seluruh lapisan masyarakat akan urgensi arsip ini? Sebab arsip memiliki peranan penting dalam wawasan dan pendidikan, dan bagaimana kita memperkenalkan layanan ini? Dan apakah peran pusat-pusat arsip untuk mendekatkan pelayanan arsip pada seluruh masyarakat? Dan pada saat yang sama, dan ini adalah kesempatan terbuka bagi kita bertepatan dengan Hari Kearsipan Dunia untuk meningkatkan peran pusat arsip, juga peran para pekerja dan pegawai pada pusat arsip di semua jenjangnya, baik arsip nasional atau perantara atau arsip berjalan. Slide yang selanjutnya, mohon maaf. Kita mulai dari pemikiran bahwa arsip adalah sarana pengingat, juga sarana untuk menanamkan identitas, juga sarana untuk menetapkan warisan budaya. Arsip menjadi saksi sejarah bangsa dan peristiwa penting yang terjadi masa lalu. Dan ini tidak kita ragukan. Dan pada semua jenis arsip nasional kita temukan dokumentasi penting, terutama kehidupan suatu bangsa, juga transisi sejarah yang sangat penting. Seperti contoh di Tunisia, kami memiliki arsip terkait Utsmaniyah, terutama seputar kerajaan Ahmad Al-Bey. Beliau adalah raja di Tunisia pada masa Utsmaniyah. Kami juga memiliki arsip kemerdekaan. Kami juga memiliki arsip yang sangat langka, yaitu arsip penghilangan perbudakan. Tunisia adalah negara pertama yang membatalkan perdagangan perbudakan di negara Arab dan Islam. Hal ini sebelum 150 tahun yang lalu, yaitu tahun 1837 Masehi. Ahmad Al-Bey menghapuskan perdagangan budak di Tunisia. Arsip ini juga terbuka bagi umum dan bisa diakses di situs resmi arsip Tunisia. Pasti bisa ditemukan jika Anda mau mengaksesnya. Arsip juga bagian dari warisan budaya. Tolong admin menampilkan slide-nya. Warisan budaya adalah intisari peninggalan generasi masa lalu untuk generasi masa sekarang. Jadi ada arsip warisan budaya yang dipakai untuk mengembalikan ingatan agar bisa membangun periodisasi histori tiap bangsa. Ada juga arsip bernilai materi seperti tempat-tempat sejarah, bangunan, juga alat-alat kesenian dan sebagainya. Dan ada juga arsip yang tidak bernilai materi seperti keyakinan, kebiasaan, kesenian, perilaku, cerita rakyat, profesi, dan dokumentasi. Dan
Dan selayaknya kita tidak hanya berkonsentrasi pada arsip bernilai materi, sebab arsip non-materi juga merupakan bagian dari warisan leluhur yang mentransfer pada kita pengetahuan original, sejarah tiap bangsa, kehidupan keseharian tiap masyarakat. Slide selanjutnya. Arsip juga sarana untuk menumbuhkan identitas bangsa. Identitas bangsa maksudnya meliputi identitas nasab keluarga, sebelum semua hal identitas pribadi yang menggambarkan karakter khususnya. Ada juga identitas kelompok yang merupakan akumulasi loyalitas juga kepentingan yang sama dalam satu entitas. Kita juga temukan adanya identitas bangsa yang merupakan akumulasi dari kriteria tertentu yang mengumpulkan suatu bangsa atau masyarakat serta kelompok seperti sejarah, agama, bahasa, ekonomi, letak geografi, kesamaan hak, prinsip-prinsip hidup, dan semua hal ini menjelaskan identitas tiap bangsa. Jadi arsip adalah sarana untuk menanamkan identitas bangsa, sebab arsip mendokumentasikan secara asli kehidupan tiap bangsa. Slide selanjutnya. Arsip adalah sarana wawasan. Sekarang kita bahas bagian kedua yang merupakan bagian terpenting dari makalah ini. Wawasan adalah kumpulan dari karakteristik berpikir dan rohani serta materi yang menjadi karakter khusus masyarakat yang mencakup kesenian, etika, pengetahuan, dan cara hidup, serta aturan keyakinan dan kebiasaan. Semua karakter inilah yang membedakan masyarakat dan memunculkan peradaban mereka. Dari sisi ini muncul peran arsip dalam menguatkan wawasan bangsa. Pertama, dalam menjaga, memperkenalkan, menguatkan, dan mengingatkan generasi sekarang dengan hal ini. Sebab banyak kebudayaan nenek moyang yang hampir punah. Bisa jadi kita melihat urgensi arsip pada sisi lain juga, sebab ia menggambarkan identitas masa lalu dan masih relevan untuk masa kini. Mari kita sebutkan contoh konkretnya. Arsip sangat berperan dalam menguatkan peradaban di sisi penulisan silsilah keturunan. Di beberapa komunitas ada pihak-pihak mencatat terlebih tokoh-tokoh besar dan keluarga penting, berpesan untuk melestarikan arsip keluarga mereka atau arsip pribadi pada arsip nasional. Dan ini sangat penting sekali dan kami menganjurkannya. Sebab kita menemukan banyak keterangan dan fakta-fakta penting dalam sejarah sebuah negara atau histori bangsa. Arsip bisa diklasifikasikan pada beberapa bagian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Taufik, beliau menyebutkan pada kita banyak contoh seperti arsip ekonomi atau arsip sosial, seperti persamaan gender. Namun saya ingin memilih 3 jenis arsip yang saya akan berfokus padanya. Yaitu arsip nasab dan nama dan arsip yang merupakan bagian dari kehidupan sosial dan kehidupan keseharian dalam masyarakat, juga keyakinan dan norma. Lalu yang ketiga, arsip terkait kedokteran, kesehatan, dan wabah. Semoga Allah menjaga kita semua dari wabah ini. Kita pindah kepada slide selanjutnya. Saat kita berkata arsip nasab atau garis keturunan, maksudnya adalah mendokumentasikan leluhur keluarga dan keturunannya. Pada hal ini, arsip dipakai untuk membangun kembali memori keluarga dan kerabat. Kita ambil contoh dengan bertanya, bagaimana para penduduk Maroko memiliki gelar keturunan keluarga. Pada masa lalu, pemerintah kolonial Perancis mewajibkan tiap orang memiliki silsilah nasab, yaitu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Muhammad bin Ali bin Saleh bin Amr, hingga berakhir pada kabilah atau nama desa atau nama kota atau profesi, atau seperti berlaku pada orang-orang zaman dahulu pada zaman pertengahan.
Ketika penjajah Perancis datang dan hendak merekrut para pemuda menjadi tentara pemuda Tunis dan Maroko Aljazair, mereka bingung dan tidak bisa menukil nama dengan nasab saja. Karenanya mereka menerbitkan undang-undang di Aljazair tahun 1888, kemudian di Tunisia tahun 1925 yang mewajibkan gelar keluarga pada semua orang. Dari sini kami memiliki nama dan gelar keluarga. Tentunya ini hasil keputusan penjajah Prancis. Tentunya proses ini tidak benar-benar sempurna sebab penjajah hanya ingin menampakkan seseorang di komunitasnya. Adapun orang Tunisia sekarang biasanya tidak mengetahui kecuali nama bapak dan kakeknya saja. Jarang sekali ada orang yang tahu kakek ketiga, keempat, kelima, atau bahkan keenam. Bahkan dokumen resmi sekarang kita tidak temukan tanggal lahir contohnya. Dan pada identitas penduduk hanya dicatat nama seseorang dan ayah serta kakeknya saja. Ini pada kondisi keluarga besar untuk menunjukkan identitas seseorang. Tentunya informasi ini menunjukkan bahwa Tunisia dan semua negara memerlukan pengetahuan silsilah kekerabatan hingga mengetahui nenek moyang dan semua keturunannya. Minta tolong selanjutnya. Kita juga temukan arsip-arsip nasional di sebagian negara sangat memperhatikan masalah nasab ini. Saya pribadi menemukan contoh-contoh arsip asing. Saya berharap jika ada hadirin memiliki nasab garis keturunan untuk berbagi pada kita semua, seperti di sebagian pusat-pusat negara Arab, hingga bisa memperjelas contoh yang saya sebutkan ini. Sebagai contoh, kita bertanya dalam konteks arsip nasab dan silsilah keturunan, apakah hal yang bisa membantu seseorang atau masyarakat untuk menemukan nasab dan garis keturunannya? Tolong slide selanjutnya. Kita lihat banyak arsip, mungkin slide ini kurang jelas. Kita bisa lihat arsip Al-Adalah atau arsip persidangan. Kita lihat daftar nama, kita temukan arsip Udul Ishad. Kita juga temukan arsip pemerintahan kota, sebab padanya ada keterangan kondisi perkotaan dan tanggal wafat. Kita temukan arsip tentara, sebab para pemuda saat mendaftar pasti namanya tertulis. Begitu juga ada arsip migrasi dan negara-negara barat, khususnya Amerika, sangat memperhatikan arsip migrasi karena kita tahu bahwa bangsa Amerika berasal dari kumpulan migrasi. Karenanya mereka memperhatikan arsip migrasi dan asal-usul setiap generasi. Tolong slide selanjutnya agar kita paham contoh bagaimana membangun silsilah nasab dengan referensi Udul Ishad. Saya tidak tahu apakah hadirin menggunakan istilah Udul Ishad ini. Maksudnya adalah pencatatan pernikahan. Maksud Udul Ishad ini maksudnya adalah pencatatan pernikahan, wasiat, juga kwitansi jual beli, semuanya melalui pencatatan ini. Bukan pengacara tapi disebut sebagai Udul Ishad. Bisa jadi kita temukan pada catatan ini arsip wasiat, juga pencatatan akad-akad nikah, akad-akad jual beli, kepemilikan tanah dan sebagainya. Dari gabungan arsip-arsip ini memungkinkan bagi seseorang untuk mengenali silsilah keluarganya, baik nenek moyang dan semua keturunannya. Inilah contohnya. Karenanya kita bisa temukan, tolong slide selanjutnya, mohon tolong. Kita bisa temukan pelayanan arsip di Kanada, juga di negara-negara Eropa seperti Perancis. Kita bisa mendapat pelayanan meski harus membayar. Tolong slide selanjutnya. Judul pelayanan ini adalah pencarian nasab kakek. Pelayanan ini diberikan oleh Arsip Nasional bagi semua orang yang ingin menemukan silsilah keluarganya.
Ini yang terjadi di negara-negara barat. Saya berharap bagi para hadirin yang memiliki pengalaman serupa di negara-negara Arab untuk berbagi. Tolong slide selanjutnya. Ini tentang Kanada. Tentunya Anda tahu tentang Kanada yang terbentuk dari hasil kumpulan migrasi. Semua orang ingin tahu dari mana asalnya, siapa moyangnya, dan bagaimana datang ke Kanada. Juga semua hal terkait seperti yang tertera pada situs ini. Kita bicara sekarang bahasan lain, yaitu slide selanjutnya terkait kehidupan sehari-hari, arsip keseharian. Tentunya kehidupan masyarakat kita temukan banyak sekali contoh, seperti bagaimana makan siang zaman dahulu, jenis-jenis makanan, lumbung penyimpanan makan yang di Tunisia disebut sebagai sakofah ulab. Saya tidak tahu apakah hal ini ada di negara timur. Lumbung makanan ini tentunya karena nenek moyang kita tidak punya kulkas dan sebagainya, karenanya mereka menyimpan makanan dengan cara khusus selama setahun, seperti daging dan sebagainya. Saya yakin Anda semuanya tahu. Begitu juga terkait penggunaan air dan penyimpanan di drum. Di sana ada cara yang perlu kita tiru, sebab kita hidup pada cuaca yang sangat panas dan kekeringan pada seluruh permukaan bumi. Bahkan negara-negara dengan curah hujan yang sangat tinggi terancam dengan kekeringan setelah 30 atau 40 tahun mendatang. Karenanya kita perlu mencontoh mereka dalam menampung air serta tata cara penggunaannya. Tentunya arsip-arsip ini menjelaskan semua hal terkaitnya. Berikan saya tambahan waktu. Mari kita lihat file-file dan teknologi bagaimana sepeda ciptakan atau radio atau telepon, juga tata cara pernikahan. Saya akan sampaikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Slide berikutnya. Kehidupan keseharian, apakah contohnya? Kebutuhan pangan dan makanan dari arsip pertanian, arsip restoran, dari arsip geologi. Bagaimana kita mengetahui bahwa hasil pertanian orisinal mulai punah sebagian besar? Banyak biji-bijian zaman lalu sudah punah dan digantikan dengan biji-bijian baru. Dan pada masa sekarang, dunia ingin kembali kepada biji-bijian masa lalu yang disebut dengan biji-bijian alami. Sebab telah terungkap bahwa biji-bijian gandum sekarang terdapat bahan-bahan berbahaya di dalamnya. Sekarang kita kembali ke natural. Karenanya kita perlu merujuk ke arsip, juga merujuk pada pusat-pusat data natural, juga bagaimana cara makan secara natural tanpa menggunakan bahan kimia. Sekarang banyak perusahaan internasional datang ke Tunisia, sebab Tunisia seperti yang Anda ketahui adalah negara produsen minyak zaitun. Jadi para perusahaan datang ke Tunisia untuk memastikan bahwa minyak zaitun yang mereka beli 100% natural. Kami tidak menggunakan bahan kimia dan pestisida. Karenanya mereka memastikan bahwa untuk memeras zaitun juga dipastikan semuanya natural dan alami. Untuk hal ini kita perlu merujuk profesi zaman dahulu, seperti profesi pengolahan zaitun yang memerlukan 6 bulan untuk menghasilkan produk zaitun. Karenanya kita memerlukan informasi sejarah, dan informasi ini tidak bisa kita temukan kecuali di arsip sejarah. Karena kita telah terlalu jauh dari cara hidup kita dalam mengelola makanan, dan telah terbukti sekarang bahaya hormon yang ada pada daging. Jadi kita memerlukan cara alami memelihara kambing dan perlu merujuk pada arsip terdahulu secara alami tanpa menggunakan hormon apapun. Inilah pentingnya kita merujuk pada arsip, sebab ia benar-benar sangat penting agar kita bisa kembali pada alam. Arsip merupakan bagian yang menyimpan bagi kita aneka ragam pengetahuan sejarah, ekonomi atau seni terkait pertanian, produksi. Ada juga petunjuk penggunaan bahan alami, bukan bahan kimiawi. Kita memakai pakaian, sebagiannya terbuat dari bahan kimia. Dan sekarang
sekarang terbukti bahayanya. Terlebih planet bumi juga terancam bahan kimia. مر إلى الشريحة مثال آخر سنقول Slide selanjutnya, وهو contoh lain yang bisa kita ambil adalah tata cara berpakaian, dan saya batasi hanya sebagian. Pakaian sangat kita butuhkan, dan kita temukan arsip gambar dan arsip video نماذج حية yang memperlihatkan contoh real kehidupan, baik foto atau lukisan ataupun sketsa. هنا لباس تقليدي في تونس Contohnya baju tradisional Tunisia, terutama di daerah gurun. Bagaimana orang Tunisia memakai pakaian tradisional التونسي قبل dan وهناك بعض dan sangat disayangkan banyak yang sudah punya نحن نحتفظ dan hanya tinggal kenangan di museum. الشريحة الموالية Slide selanjutnya, مش نمر إلى موضوع ربما يهم ini masih contoh lukisan pakaian tradisional Tunisia yang merupakan lukisan pakaian tradisional wanita yang tersimpan dalam arsip. محفوظة في الأرشيفات. الشريحة الموالية Slide selanjutnya, أرشيف المهن القديمة كما ذكرنا arsip terkait profesi zaman dahulu mengingatkan kita tentang pertanian. Hal serupa terjadi pada profesi zaman dahulu sebagaimana tercatat dalam arsip-arsip, terutama yang terkait profesi zaman dahulu الوثائق التي تحتفظ بها خاصة في ما يتعلق yang sudah hampir punah. التي توشك أن تنقرض وهذه بعض نماذج Dan inilah layanan yang diberikan arsip, yaitu menyajikan pada kita gambar dan lukisan terkait profesi zaman dahulu, seperti pertanian dan tata cara bertani, juga mengolah biji-bijian dan minyak zaitun. Slide selanjutnya tolong, masih tema sama terkait profesi. Slide selanjutnya, حاجة مهمة جدا الشريحة الموالية عفوا لكن معنا عفوا الاتصال لديكم في maaf dokter, suara Anda في terputus. إشكالية Apakah ada masalah? لكن أوكي احاول ان تختصر يا دكتور فضلا بسبب الاتصال. واصل الصوت الآن اي نعم Apakah suara saya terdengar sekarang? واصل Iya, silahkan. نعم أوكي نمر إلى Oke. موضوع آخر الشريحة الموالية Kita bicara contoh lain. Slide selanjutnya kita ringkas. Maaf jika terlalu panjang. Arsip kesehatan dan kedokteran, kita ambil contoh. Slide selanjutnya. Sekarang kita hidup pada masa pandemi dan ternyata banyak arsip yang berbicara tentang hal ini. Seperti arsip Asqalani yaitu Badrul Ma'un fi Fasli Ta'un yang bercerita tentang bagaimana interaksi manusia dengan wabah dan masa pandemi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kita temukan bahwa arsip Utsmani menceritakan tentang cara vaksinasi dan imunisasi untuk mencegah wabah. Slide selanjutnya masih sama tentang vaksinasi mencegah wabah. Kita benar-benar perlu merujuk pada arsip sekarang ini, sebab arsip mengajarkan kita tentang banyak hal. Slide selanjutnya, mohon maaf. Ini ada gambar yang lebih jelas. Sangat disayangkan banyak sekali gambar yang menunjukkan bagaimana interaksi manusia dengan wabah, terutama di negara-negara barat. Slide selanjutnya masih sama terkait arsip wabah. Jadi sangat banyak terkait arsip wabah ini. Slide selanjutnya.
Ringkasan dari ini semua adalah bahwa pelayanan yang diberikan pusat arsip sangatlah banyak dan sudah selayaknya arsip mendekat ke masyarakat. Ada pelayanan administrasi tentunya sangat dibutuhkan masyarakat, namun pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat adalah menjawab pertanyaan, menyelenggarakan muktamar, seminar, kelas belajar, pameran. Namun sekarang generasi muda lebih mementingkan teknologi. Karenanya kita harus menyediakan situs elektronik. Slide selanjutnya, dan kita juga bisa menemukan pelayanan sangat banyak saat ini yang diberikan pusat kearsipan. Slide selanjutnya, bisa kita temukan kunjungan online, memperkenalkan kanal-kanal pusat arsip. Ada juga pelayanan yang sangat penting untuk membangun memori dan melatih generasi muda dan semua lapisan masyarakat yang memerlukan untuk menggunakan arsip sejarah untuk mengembalikan memori, juga mengenal warisan budaya dan keyakinan masyarakat. Ada juga pelatihan, dan ini adalah situs arsip nasional Amerika yang menyediakan ribuan arsip bagi para pelanggannya. Kita tutup diskusi ini. Slide selanjutnya, kesimpulannya adalah kita harus menghargai arsip-arsip kita dari negara Arab. Dan saya tahu bahwa banyak teman-teman kami sudah berusaha maksimal untuk mengembangkan arsip pada semua pusat arsip, sebab ia merupakan bagian dari memori kebangsaan tiap negara, juga warisan budaya untuk menanamkan identitas kebangsaan dan menyebarkan wawasan kebangsaan. Usulan kami bagaimana kita membuka arsip bagi seluruh masyarakat agar mereka mengenal arsip yang begitu berharga. Lalu usulan bagi setiap pusat arsip untuk mengembangkan pelayanan terutama dengan menggunakan kemajuan teknologi serta untuk mengenalkan arsip-arsip dan koleksinya, juga menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Wahid Qaduroh atas penyampaiannya sangat bagus dan tentunya menambah wawasan kita dalam manajemen arsip untuk menguatkan wawasan bangsa. Poin-poin pentingnya adalah arsip adalah aset berharga, arsip juga sarana identitas bangsa, arsip adalah sarana wawasan yang mencatat perilaku, kebiasaan, dan profesi, serta sendi, ekonomi, dan sosial, ilmu, serta kedokteran, dan sebagainya. Beliau juga menyebutkan contoh yang sangat bagus yang terfokus pada 3 hal, yaitu arsip nasab dan nama, arsip kebiasaan dan keyakinan, dan menyebut contoh tata cara makan dan berpakaian. Kemudian terakhir menyebut arsip kesehatan dan kedokteran serta wabah yang menjelaskan bagaimana interaksi dengan wabah baik dalam ruang lingkup Tunisia ataupun di seluruh dunia. Beliau juga menutup bahwa arsip memberikan layanan yang sangat penting dalam penguatan wawasan masyarakat, seperti pelayanan langsung yang diberikan tiap pusat arsip. Beliau juga menyebut arsip sangat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat. Terima kasih pada Dr. Wahid atas materi yang sangat berharga ini. Sangat disayangkan waktu tidak memungkinkan untuk membuka sesi interaktif. Karenanya izinkan saya untuk menutup atas nama Pusat Arsip Nasional Saudi Arabia, juga mewakili Direktur Utama Dr. Faisal At-Tamimi. Kami mengucapkan beribu terima kasih pada kedua pembicara hari ini, yaitu Dr. Taufik, Direktur ANRI, dan Dr. Wahid Qaduroh, Profesor Perpustakaan dari Tunisia. Kami juga berterima kasih kepada semua partisipan dan kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan dan belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Secara khusus saya juga berterima kasih pada pembina Pusat Arsip Nasional Dr. Fahad bin Abdul Asimari,
juga pada Direktur Utama Dr. Faisal At-Tamimi yang telah mempercayakan seminar ini kepada saya, sebuah seminar yang penuh dengan ide-ide dan gagasan cemerlang dari para pembicara dan bermanfaat bagi para hadirin yang hadir pada acara ini. Kalau kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan acara-acara dari Pusat Arsip Saudi Arabia dengan kondisi sehat, dan semoga kita selalu sehat dan selamat, dan semoga Allah menjaga kita dari wabah ini. Saya ucapkan terima kasih bagi semuanya.